Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita melihat situasi kondisi kota Jakarta yang semakin baik dan semakin kondusif. Oleh sebab itulah Majelis Jemaat merencanakan di dalam kebaktian di Minggu Advent yang pertama pada tanggal 28 November 2021, kebaktian hari Minggu akan diselenggarakan secara onsite terbatas dan live streaming satu kali kebaktian pada pukul setengah 10, 9.30 seperti biasa. Majelis Jemaat sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan oleh sebab itulah rencana ini akan diwujudkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Bapak Ibu memiliki kerinduan untuk dapat bersekutu bersama-sama di gedung gereja, Bapak Ibu dapat bersama-sama mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh protokol kesehatan dari tim Satgas GKI Waitasim. Bapak Ibu juga dapat mengikuti langkah-langkah yang harus diikuti oleh Bapak Ibu untuk dapat bersama-sama bersekutu di gereja. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus doakan keadaan kota kita ataupun keadaan dunia ini supaya semakin baik dan semakin pulih sehingga kita terus dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala, kita terus dapat bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kita dan juga kita dapat berkarya menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan yang memberkati. Ia
Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Puji syukur dan sembah kami naikkan kepadamu ya Allah. Sungguh layak meninggikan Kristus yang telah menebus kita dengan darahnya dari segala suku bangsa dan bahasa. Dia menjadikan kita warga kerajaannya, kerajaan segala zaman yang benar dan sejati. Puji syukur dan sembah kami nobatkan kepadamu ya Raja Penebus. Jemaat sekalian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara Dan beserta saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita memasuki Minggu Kristus Raja. Minggu ini merupakan minggu terakhir dalam perputaran 1 tahun kalender liturgi. Seperti yang biasa kita lakukan di akhir tahun, hari ini kita pun hendak merefleksikannya. Bagaimana Yesus Raja yang sejati sudah sepenuhnya hidup dan berkuasa dalam perjalanan hidup yang sudah kita lalui. Sudahkah karakter Yesus Kristus sebagai Raja Kasih sungguh tercermin melalui sikap hidup saling mengasihi? Sudahkah karakter Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran tercermin melalui perilaku hidup kita yang benar? Alih-alih menempatkan Yesus sebagai Raja yang sejati, kadang kita menempatkan ego diri sebagai penguasa hidup. Kadang kita dengan mudah menghakimi orang lain, tetapi kita lupa menilai diri kita sendiri. Kadang kita menuntut orang lain untuk berperilaku dengan sesuai standar dan kehendak kita, daripada menerima mereka dengan segala keberadaannya dan mengukur diri dengan standar Kristus. Kadang kita menuntut orang untuk berperilaku benar, tapi kita sendiri masih berkompromi terhadap dosa. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan dengan segala keterbatasan dan kelemahan kita, memohon pengampunan dan pengasihan darinya.
Ya Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Kami menyadari segala dosa dan kekurangan kami yang menghalangi-Mu untuk berkuasa atas hidup kami. Sucikan kami ya Allah, Sang Jalan Kebenaran. Tunjukkanlah kami damai dan limpah rahmat-Mu, agar kami kembali hidup seturut kehendak-Mu dan di bawah kuasa kasih-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Sejati, kami berdoa dan memohon. Amin. Saya undang Bapak Ibu saudara sekalian untuk berdiri. Jemaat sekalian, kasih Allah yang sejati sudah mengalahkan murka akibat dosa yang kita perbuat. Pengampunannya membuat kita hidup kembali di bawah kuasa-Nya. Di dalam Mika 7 ayat 18 dan 19 dicatat, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus kau pun telah diampuni. Saudara, damai Kristus menyertai saudara. Damai Kristus bagimu juga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama dalam ibadah ini merenungkan firman Tuhan, mari kita datang ke hadapan-Nya di dalam doa
Kita mohon pimpinan, kita mohon Tuhan berikan hikmat sehingga kita boleh merenungkan firman Tuhan dengan baik dan kita bisa menjadi pelaku firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Raja kehidupan, kami datang padamu saat kami mau merenungkan firman-Mu saat ini. Karena kami rindu firman-Mu dapat mengubah cara berpikir kami. Kami rindu firman-Mu menuntun perjalanan hidup kami. Dan kami rindu firman-Mu menghibur, menguatkan, sehingga menciptakan damai sejahtera dan sukacita Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk jadi pelaku firman-Mu, bukan sekadar pendengar firman-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai 37. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Maka kembalilah Pilatus ke dalam pengadilan. Lalu memanggil Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang sudah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepada Yesus, "Jadi engkaukah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Sebab orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Sedemikian saudara Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan, memahaminya, melakukannya, dan memeliharanya. Haleluya. Saudara sekalian, tema renungan kita pada saat ini sesuai dengan tahun gerejawi, Yesus Raja yang sejati. Saudara, saya sangat miris sekali dengan kehidupan orang-orang yang mabuk agama. Mereka tidak memahami firman Tuhan. Sebaliknya, mereka sangat taat pada hukum-hukum Tuhan. Saudara, kisah yang baru saja kita baca bersama, itu adalah satu penggalan kecil dari peristiwa penderitaan Yesus. Saudara, mengapa Yesus ditangkap? Mengapa Yesus diserahkan?
Karena begitu banyak ketakutan, begitu banyak keresahan dialami oleh para imam kepala, imam-imam, orang-orang Farisi, dan sebagian orang-orang Yahudi yang tidak mengerti isi hati Tuhan, tidak memahami firman Tuhan. Namun hidup mereka dikendalikan oleh hukum-hukum agamawi semata. Saudara, saya merenungkan peristiwa ini lebih jauh lagi. Orang-orang Yahudi, khususnya imam-imam kepala, atau para pimpinan agama Yahudi, orang-orang Farisi, dan orang-orang yang mabuk agama. Mereka ingin membunuh Yesus. Mengapa? Karena bagi mereka, Yesus adalah penghalang. Bisa-bisa umat Yahudi banyak yang pergi pada Yesus. Dan akhirnya bait Allah kosong. Ketakutan dan kecemasan itulah yang membuat mereka mulai berpikir, inilah faktor yang merusak bait Allah. Itu sebabnya mereka harus melenyapkan Yesus. Namun saudara, niat mereka mau melenyapkan Yesus, mereka tidak mau menggunakan tangan mereka sendiri. Mengapa saudara? Karena mereka adalah orang yang taat pada hukum. Jangan membunuh. Jadi mereka tidak mau membunuh Yesus dengan tangannya sendiri. Yang mereka lakukan saat itu adalah dengan menggunakan tangan Pilatus untuk membunuh Yesus. Jadi semua orang akan melihat bahwa mereka adalah orang yang baik. Dan Yesus dibunuh bukan dengan tangan mereka, tetapi Yesus dibunuh oleh tangan Pilatus. Waduh, ini konspirasi politis yang sangat luar biasa di dalam bait Allah. Saudara, apa yang dialami Yesus itu juga dialami oleh orang-orang Kristen di masa setelah Yesus dalam sejarah gereja sampai hari ini. Peristiwa Yesus terjadi lagi di dalam gereja-gereja. Gereja-gereja dikendalikan oleh 1-2 orang yang mempunyai kepentingan politis. Itu sebabnya mengapa gereja harus berperang pada waktu itu dengan sebutan perang salib. Saudara, mereka mengatakan ini demi agama, demi Yesus. Tapi sebenarnya bukan itu. Di balik semua itu adalah rasa tenang dan aman bagi beberapa orang yang merasa terancam dalam kehidupan agamanya. Saudara, bagaimana dengan gereja-gereja di zaman sekarang ini? Peristiwa Yesus juga terjadi untuk kepentingan 1-2 orang atau sekelompok orang di dalam gereja. Gereja mengorbankan begitu banyak hal sehingga gereja terpecah. Saudara, saya tidak ingin melihat GKI Wahid Hasim seperti itu. Saya percaya sampai saat ini bahwa gereja kita masih tetap berkonspirasi dengan Tuhan. Gereja kita masih tetap tunduk pada Tuhan. Para pimpinan gereja kita pun masih tetap taat pada Tuhan. Jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk memporak-porandakan gereja Tuhan, khususnya di tempat ini. Saudara, itu sebabnya mengapa penting sekali memahami tentang siapa sebenarnya Yesus dalam kehidupan saudara. Kalau dikatakan Yesus adalah Raja, apa arti kata raja? Raja buat saya di sini mempunyai pengertian, saudara, dia yang mempunyai kekuasaan. Kalau berbicara tentang raja, maka mau tidak mau kita bicara juga soal kerajaan. Tidak ada raja tanpa kerajaan. Tidak ada kerajaan tanpa seorang raja. Jadi kita bicara tentang masalah kuasa, kita juga bicara tentang wilayah kekuasaan. Nah saudara,
pada saat itu Pilatus bertanya pada Yesus setelah Pilatus bertemu dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi membawa Yesus pada Pilatus ke gedung pengadilan, namun mereka tidak mau masuk ke gedung pengadilan. Mereka cuma di luar, sebab buat mereka masuk gedung pengadilan najis hukumnya. Apalagi mereka mau makan Paskah waktu itu. Saudara, jadi mereka berdiri di luar, Pilatus yang keluar dari gedung pengadilan menyambut orang-orang Yahudi. Dan Pilatus mengatakan, ya sudah kamu urus sendiri masalah ini. Tapi orang-orang Yahudi mengatakan terus terang, kami tidak boleh membunuh. Itu sebabnya diserahkan pada Pilatus. Biarlah Pilatus yang mengadili dan membunuh Yesus. Pintar juga dia orang-orang Yahudi ya. Itu yang tadi saya katakan di awal renungan ini. Konspirasi. Dari rasa takut dan khawatir mereka. Saudara, ketika Pilatus balik ke gedung pengadilan, manggil Yesus saat itu. Dan Pilatus bertanya, apakah benar engkau itu adalah raja bagi orang Yahudi? Saudara, apa yang dikatakan Yesus? Dalam bahasa sederhananya bisa saya katakan demikian. Jangan menurut kata orang kamu memahami tentang aku sebagai raja. Tapi harus dari hatimu sendiri. Yesus mau mengajarkan di sini, saudara. Kalau engkau mau mempertimbangkan tentang masalah aku, pertimbangkanlah secara mendalam. Itu arti pertama, ya, dari kata hatimu. Yang kedua, seseorang hanya bisa mengakui bahwa Yesus adalah raja kalau dalam hatinya dia menyambut Yesus dan mempersilahkan Yesus hidup dalam hidupnya. Jadi perkara masalah raja ini dalam kehidupan spiritual, itu semua tergantung dari hatimu. Ketika saudara mengatakan Yesus adalah raja, berarti saudara menyambut Yesus untuk hadir dalam hidup saudara. Memerintah dalam hidup saudara. Tapi ketika saudara mengatakan Yesus adalah raja, tetapi hidupmu dikendalikan oleh apa yang engkau pikirkan. Oleh nafsu-nafsumu. Dan Tuhan Yesus akan mengatakan, engkau gak sungguh-sungguh mengakui aku sebagai raja dalam hidupmu. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, apakah benar Yesus itu adalah raja dalam hidup saudara? Ketika saudara katakan, ya Tuhan, engkau adalah raja yang sejati. Ungkapan yang saudara ungkapkan adalah sebuah pengakuan bahwa sebenarnya Yesus adalah raja yang menciptakan alam semesta ini. Itulah kuasanya. Dia yang menguasai alam semesta termasuk hidup saudara. Saudara, saya teringat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat penting sekali. Di dalam Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, dicatat demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jelas firman Tuhan mau mengatakan kuasa Yesus itu adalah kuasa terhadap alam semesta ini. Bumi ini juga di dalamnya termasuk hidup saudara. Betapa besar kuasa Yesus itu. Patut dia disebut sebagai raja. Nah saudara, bagaimana saya memahami Yesus sebagai raja dalam hidup kita? Secara sederhana saudara, saya teringat dengan apa yang dikatakan di dalam Roma.
Roma mengatakan sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan bukanlah soal minuman. Tetapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Apa arti ayat ini, saudara? Ayat ini mau mengajarkan kepada saudara dan saya. Dan itu yang diucapkan Yesus pada Pilatus. Aku adalah raja rohani dalam kehidupan setiap orang percaya. Bukan raja-raja seperti di dunia ini. Sebab raja-raja di dunia ini terbatas. Ada waktunya, ada masanya. Tetapi Yesus kekal adanya. Itu sebabnya Yesus bukanlah raja duniawi, tetapi Yesus adalah raja sorgawi atau raja rohani. Saudara, itu sebabnya dikatakan bahwa kerajaannya bukan di bumi ini, tapi kerajaannya di dalam kerajaan sorga. Saudara, itu sebabnya wilayah kekuasaan Yesus itu dibagi dalam 3 hal. Dikatakan dia adalah raja kebenaran, dia adalah raja damai sejahtera, dia adalah raja sukacita. Mengapa Yesus mengajarkan 3 hal ini? Karena itulah inti kehidupan manusia. Manusia hidup bukan dari daging saja, tapi manusia hidup dari Roh Allah. Kalau saudara mengatakan bahwa saudara adalah anak raja, kalau saudara mengatakan bahwa saudara adalah pengikut raja, yaitu Yesus. Kalau saudara mengatakan aku adalah warga negara kerajaan Allah, berarti wilayah hidup saudara adalah hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita. Seperti apa itu, saudara? Yang pertama, seorang warga negara kerajaan Allah. Mereka bukan saja menyambut Yesus sebagai pemimpin hidupnya. Bukan saja memberi tempat buat Yesus hadir dalam pikiran dan hatinya. Namun mereka mengerti benar bahwa Yesus adalah kebenaran. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang hidup. Semua yang ada di dunia ini, semua diciptakan Tuhan. Saudara dan saya juga diciptakan oleh Tuhan. Gak ada seorang manusia pun yang lahir di tengah-tengah dunia, lahir begitu saja. Semuanya tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Seperti apapun saudara. Saudara diciptakan oleh Tuhan. Saudara diizinkan Tuhan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya orang Kristen memahami benar bahwa mati hidup kita ada di tangan Tuhan. Ya, sekali lagi, mati hidup kita ada di tangan Tuhan. Itu kebenaran yang pertama. Tidak ada dari dunia ini, raja dunia ini, yang bisa memberikan hidup. Bukan hidup di bumi ini saja, tetapi hidup juga di dalam kerajaan Allah. Itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Itu sebabnya kebenaran yang pertama itu adalah kebenaran tentang hidup. Yang kedua, kebenaran apa, saudara? Kebenaran tentang hidup yang benar. Tadi tentang kebenaran hidup, sekarang hidup yang benar. Karena manusia tidak pernah bisa hidup tanpa kebenaran. Karena kebenaran dunia ini relatif. Di satu tempat hal ini dikatakan benar, di tempat lain mungkin dikatakan tidak benar. Saya berikan contoh. Ada satu keluarga, orang tua, yang terkaget-kaget ketika melihat anaknya yang disekolahkan di luar negeri menikah dengan sesama jenis. Dan anaknya mengatakan itu adalah kebenarannya. Itu sukacitanya. Itu ketenangan batinnya. Tapi orang tuanya mengatakan itu tidak benar. Jadi yang benar-benar benar yang mana? Secara duniawi relatif. Tetapi Yesus mau mengajarkan saudara kebenaran yang sesungguhnya. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Jadi kehadirannya di tengah-tengah dunia ini mau mengajarkan kepada saudara tentang hidup yang benar. Bagaimana hidup yang benar itu? Firman Tuhan mengajarkan di sini. Kalau Yesus adalah kebenaran itu, carilah firman-Nya. Karena firman-Nya itu adalah kebenaran dalam hidup saudara. Ketika saudara hidup dalam kebenaran Tuhan, saudara sebenarnya sedang sungguh-sungguh ada dalam kebenaran Tuhan. Jangan cari kebenaran yang lain. Karena kebenaran yang lain relatif. Kemudian yang kedua, saudara, raja itu memberikan kepada kita wilayah yang lain, yaitu damai sejahtera, ketenangan. Dalam hidup ini kalau kita nggak tenang, nggak ada damai, hidup ini jadi semakin susah. Segala sesuatu jadi sulit. Karena saudara tidak mendapatkan damai dan ketenangan itu. Jadi apa arti damai di sini? Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Karena Tuhan yang mampu memberikan damai yang sesungguhnya. Damai yang berasal dari Tuhan tidak tergantung dengan keadaan yang ada di sekitar saudara. Ketenangan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara adalah memberikan kemerdekaan sebenarnya. Kemerdekaan apa saudara? Terhadap kekecewaan saudara, ketakutan saudara, dosa saudara, depresi saudara. Ketika saudara datang pada Tuhan, Tuhan, tolong aku. Aku sedang sulit Tuhan menghadapi rumah tanggaku. Dan Yesus akan mengingatkan saudara, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan berikan kepadamu kelegaan. Ketika saudara mau melibatkan Tuhan di dalam pergumulan saudara, di situ ada damai Tuhan. Di situ ada ketenangan dari Tuhan. Kenapa? Karena saudara ngerti ada bagian saudara, ada bagian Tuhan dalam hidup ini. Saudara akan mengerjakan bagian saudara. Dan selebihnya saudara percaya Tuhan turut bekerja di tengah-tengah setiap pergumulan saudara. Itu yang membuat hidupmu tenang dan damai. Seberapa ricuhnya dunia ini, seberapa kacaunya kehidupan di dunia ini, saudara akan tetap tenang. Mengapa? Karena Kristus, saudara imani, hadir di dalam setiap pergumulan dan kesulitan saudara. Dialah penopang saudara. Dialah penuntun hidup saudara. Dan dialah yang memberkati kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, hidup di dalam wilayah kekuasaan Tuhan itu bukan saja hidup dalam kebenarannya, damai sejahteranya, tetapi juga sukacita. Apa sih yang dimaksud dengan sukacita di sini, saudara? Sukacita itu bukan tergantung dari keadaan. Saudara dapat lotre, saudara sukacita. Jadi sukacita saudara timbul karena keadaan yang saudara alami. Ya. Karena ditentukan oleh keadaan. Di dalam bahasa aslinya sukacita ini berarti sebuah pekerjaan dari dalam diri saudara. Yang tidak tergantung pada keadaan apapun. Namun itu adalah keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Yang membuat saudara sungguh-sungguh mempunyai pengharapan. Jadi sebuah pekerjaan dari dalam yang dikerjakan oleh Roh Kudus bersama dengan saudara. Ketika saudara harus berhadapan dengan situasi yang sulit, saudara bisa katakan, Tuhan, aku tahu aku hidup bukan karena kekuatanku saja. Galatia 5 ayat yang ke-12. Galatia 5 ayat 1 dan 2. Bersukacitalah dalam pengharapan.
Dan itu dikuatkan di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Karena orang Kristen adalah orang yang punya pengharapan. Kalau saudara mengatakan diri saudara orang Kristen, tapi saudara putus asa, saudara bukan orang Kristen. Pengikut Tuhan adalah seorang yang tahu bahwa dia tidak sendirian. Seorang warga negara kerajaan sorga, dia mengerti rajanya tidak tinggal diam saat dia harus bertarung dengan kesulitan-kesulitan hidup. Dia mempunyai pengharapan. Di dalam Galatia dikatakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Tuhan terus-menerus akan melimpah dalam hidup saudara. Menunjukkan jalan sehingga saudara mampu menanggung setiap kesulitan-kesulitan saudara. Itu sebabnya orang Kristen mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, itulah sukacita yang lahir dari dalam, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita memiliki pengharapan. Saudara, saya teringat kembali dengan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru selamatmu. Sekali lagi, Juru selamatmu. Yang menyelamatkan hidup saudara. Akulah Allahmu yang menyelamatkan hidupmu. Baik dari dosa. Baik dari setiap keadaan yang engkau alami. Itu sebabnya orang Kristen tidak pernah mengatakan, oh ini kebetulan bisa selamat dari sini. Oh bisa kebetulan karena begini. Orang Kristen tidak mengatakan kebetulan. Tetapi orang Kristen mengatakan, puji Tuhan, inilah jalan yang Tuhan siapkan buat aku. Seburuk apapun jalan itu, ketika aku jalani bersama Tuhan, aku percaya Dia menyelamatkan aku. Bukankah firman Tuhan mengatakan dan mengajarkan kepada kita, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita kecelakaan. Artinya saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara menderita karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan. No, Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Tetapi yang Tuhan ajarkan adalah kehidupan. Engkau mampu keluar dari setiap persoalanmu karena pekerjaan penyelamatan Tuhan. Bukan sekedar dari dosa, tapi lebih dari itu, menyelamatkan hidupmu. Saudara, itu sebabnya orang Kristen akan selalu belajar bersyukur pada rajanya. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Seorang yang bersukacita itu tahu benar bahwa kita harus mengucap syukur dalam setiap keadaan. Karena ketika kita mengucap syukur dalam segala keadaan, berarti kita melibatkan Tuhan di sana. Kita tahu bahwa kita tidak jalan sendirian. Dan belajarlah dalam hidup ini. Belajar untuk memberi. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Tuhan mengasihi setiap orang yang belajar mau memberi. Sebagai bentuk sukacitanya. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Saudara, yang terakhir. Seorang yang bersukacita itu adalah seorang yang belajar untuk melayani. Melayani keluarganya. Melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena firman Tuhan mengajarkan demikian. Yang dengan rela menjalankan pelayanannya. Seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Efesus 6 ayat 7 dan 8. Orang Kristen tahu bahwa apa yang dia lakukan di dalam Tuhan, dalam melayani Tuhan, yaitu dengan melayani sesama, keluarganya, masyarakat, dan lain sebagainya. Itu semua memberikan sukacita buat Tuhan. Sukacita Tuhan itulah yang disebut sebagai upah.
ada damai dan sukacita Tuhan. Saudara, jadi kalau begitu kesimpulannya apa untuk kita dalam kehidupan sehari-hari tentang Yesus adalah Raja yang sejati? Saya coba sederhanakan dengan sebuah kesaksian kecil. Buat saya kecil. Ya. Tapi mungkin buat orang yang mengalaminya besar. Kesaksian tidak dilihat dari besar kecilnya sebenarnya, saudara. Tapi saya katakan kecil kenapa? Karena Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Ya. Saudara, ada seorang ibu, dia sangat sedih ketika melahirkan putranya dalam keadaan bisu dan tuli. Dan dia mulai berpikir tentang masa depan putranya. Saudara, hidupnya dari hari ke hari tidak ada damai. Hidupnya dari hari ke hari membuat pikirannya kacau. Tidak ada kebenaran di sana. Hidupnya dari hari ke hari tidak ada sukacita di sana. Kenapa? Karena dia terus-menerus memikirkan tentang masa depan putranya. Saya harus menyiapkan segala hal dalam hidup saya untuk putra saya di masa depan. Karena saya tahu putra saya dalam keadaan yang gak normal. Dan saya bayangkan bagaimana kalau saya tidak ada di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana dengan kehidupan putra saya di masa depan. Ibu ini memikirkan segala hal dengan pikiran-pikirannya. Dan ibu ini sempat mengatakan, saya dan suami saya sempat dalam tanda petik hampir gila memikirkan putranya. Siapa sih orang tua yang tidak mau memikirkan anak-anaknya dan masa depan anak-anaknya? Pasti kita pikirkan. Namun seringkali kita lupa bahwa kehidupan anak-anak kita semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan di masa depan. Firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau berpikir terlalu jauh karena engkau gak sanggup memikirkan semua itu. Tapi berikanlah tempat buat Tuhan bekerja. Saudara, akhirnya ibu ini menyadari keterbatasannya. Dan dia hanya mengatakan, Tuhan, ini adalah bagian saya saat ini membesarkan putra saya. Mengarahkan dia untuk bisa hidup dalam takut akan Tuhan. Selebihnya adalah pekerjaan Tuhan. Anaknya mulai disekolahkan. Ya karena tuli dan bisu, pasti dia tidak bisa menyerap segala hal dengan sempurna. Namun dengan sebuah perjuangan dan dalam doa, anak ini belajar untuk menyimak apa yang dikatakan gurunya, apa yang diajarkan gurunya, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, walaupun nilainya pas sekali, kadang-kala kurang dari itu. Dan ibunya selalu mengatakan, kamu luar biasa, kamu sudah bisa mengerjakan seperti ini. Diberikan support, dukungan, ya. Doa dan dukungan. Sampai ketika anaknya sudah selesai SMA, anaknya mengatakan, Mami, aku diam-diam mencoba untuk mendaftarkan diri sekolah di Australia. Orang tuanya kaget. Waduh, persoalan lagi ini. Bagaimana mungkin anak ini bisa sekolah di luar negeri dalam keadaan yang seperti ini? Dan bagaimana mungkin saya bisa mendampingi anak saya di luar negeri? Ekonomi saya tidak memberikan solusi untuk itu. Ekonomi keluarga kami kurang. Tapi ternyata Tuhan berikan jalan yang lain. Anak ini mendapat beasiswa sekolah di Australia. Dari tahun ke tahun. Lulus. Mendapat pekerjaan di sana. Akhirnya satu ketika putranya mengatakan, aku mau menikah. Siapa pasanganmu? Diperkenalkan, ini pasangannya sama, bisu dan tuli. Tambah lagi persoalan buat orang tua ini. Ini bagaimana keluarga ini, gitu ya. Dan bagaimana dengan masa depan keluarganya ini? Dan si ibu mengatakan, oh Tuhan ampuni pikiranku yang sia-sia. Aku melampaui apa yang Tuhan izinkan terjadi. Aku memikirkan hal yang sia-sia. Aku percayakan anak-anakku ke dalam tangan. Saat ini anaknya sudah mempunyai jabatan yang cukup penting di salah satu perusahaan di Australia. Sudah punya seorang putra kalau tidak salah. Atau putri, saya lupa.
tidak bisu, tidak tuli. Saudara, yang saya mau katakan pada saudara, siapa yang menuntun anak ini sampai ke jenjang seperti itu? Dalam segala keterbatasannya. Kalau bukan Tuhan. Saudara, yang memampukan orang tua dari si putra ini untuk bisa seperti pada hari ini. Semua itu ditimbulkan karena orang tuanya ini menyadari wilayah hidupnya. Wilayah hidupnya sebagai warga negara kerajaan sorga. Mereka belajar untuk hidup benar. Mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Walaupun terus berjuang untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Nggak selalu sempurna. Dan keluarga ini belajar untuk menerima segala sesuatu di dalam Tuhan. Karena mereka tahu apa yang Tuhan siapkan bagi mereka adalah yang terbaik. Itu yang membuat akhirnya ibu ini hidup dalam damai sejahtera. Dan ibu ini belajar untuk terus menerus memberikan yang terbaik bagi putranya. Sampai batas-batas tertentu. Setelah itu anak ini berjuang bersama dengan Tuhan. Saudara, Yesus adalah Raja. Dia adalah penguasa hidupmu. Yesus adalah Raja. Allah yang ingin engkau hidup dalam wilayah kekuasaannya. Dia bukan saja Allah yang memberikan kepadamu hidup dan kekekalan dalam hidupmu, tetapi Allah yang menjaga kehidupanmu. Sehingga engkau mengalami damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan dalam perjalanan hidupmu dari hari ke hari. Sembahlah Dia, hiduplah bersama dengan pimpinannya, maka kuasa kasih-Nya melimpah dalam hidup saudara. Tuhan berkati saudara. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama tundukkan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di akhir tahun gerejawi, di hari Kristus Raja, kami diingatkan siapa Tuhan kami bagi kehidupan kami. Dia adalah pencipta alam semesta, pencipta seluruh kehidupan, termasuk kami, manusia. Kami bersyukur Tuhan bukan sekedar menjadi Raja yang menciptakan, tetapi Raja yang memelihara kehidupan alam semesta, termasuk kami, ciptaan. Kami bisa ada sampai saat ini, semua karena pekerjaan-pekerjaan-Mu yang menopang, memelihara, dan memberkati hidup kami. Tuhan, ampuni kami bila selama ini kami mengecewakan Tuhan dalam hidup ini. Segala pikiran, segala tindakan kami yang mungkin jauh dari kebenaran Tuhan. Ampuni kami Bapa. Saat ini kami tunduk, sujud di hadapan-Mu.
karena kami sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Engkau tetap menjadi pemimpin hidup kami, sehingga hidup kami tidak dikendalikan oleh pikiran dan nafsu kami semata. Karena kami percaya bahwa kami hidup semua tidak lepas dari tujuan Tuhan, yang mau membawa kami ke dalam hidup yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di dalam Tuhan. Bapa di sorga, saat ini juga kami bersyukur karena Tuhan terus-menerus memperhatikan kami, anggota keluarga kami. Bahkan Tuhan siapkan masa depan bagi kami dan seluruh anggota keluarga kami. Kami akan belajar mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Dan kami akan belajar untuk mempersilahkan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Karena dalam hidup ini ada bagian Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami penuh dengan sukacita memiliki Allah seperti Engkau. Dan saat ini kami ingin berdoa untuk gerejamu di tempat ini, GKI Wahid Tasik. Tuhan terus menerus ajar gerejamu untuk semakin menjadikan Tuhan Raja dalam kehidupan pelayanan gerejamu. Berkati setiap orang yang melayani Tuhan. Berkati juga setiap jemaatmu, agar kehidupan gerejamu boleh menjadi gereja yang hidup dalam berkat, kasih, topangan, dan tuntunanmu. Pakai gerejamu untuk menjadi sarana pertumbuhan iman bagi jemaatmu. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Tuhan juga yang terus-menerus menolong pemerintah di dalam upaya untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Khususnya saat bangsa ini menghadapi pandemi COVID-19 dan variannya. Tuhan tolong agar dengan pertolongan-Mu, bangsa kami boleh terlepas dari pandemi COVID-19. Dan biarlah bangsa kami dapat kembali hidup dalam suasana yang penuh dengan damai dan sukacita-Mu. Kami juga berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang sudah didengar doanya dan dijawab doanya oleh Tuhan. Biarlah kiranya mereka boleh terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan sudah siapkan jalan bagi mereka. Namun kami juga berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang masih tetap bergumul dengan pergumulannya. Tuhan bukakan jalan, Tuhan berikan hikmat, sehingga mereka boleh mendapat kekuatan saat mereka menjalani hari-harinya yang penuh dengan kesulitan dan pergumulan. Biarlah damai-Mu, sukacita-Mu menyertai saudara-saudara kami yang sampai hari ini harus bergumul dengan pergumulannya. Dan lebih khusus untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan sertai mereka dan berkati setiap upaya pengobatan yang sedang dijalani. Sehingga kesembuhan yang berasal dari Tuhan boleh mereka terima. Dan mereka boleh melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik lagi dalam kesehatan yang Tuhan beri. Pada akhirnya kami mau menyerahkan hidup kami, pergumulan kami, masa depan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tuntun kami, Tuhan jadikan kami pelita-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami boleh berdoa, mengucap syukur, dan menaikkan seluruh doa kami dalam syafaat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita mensyukuri pemeliharaan Kristus Sang Raja sejati dalam setiap langkah perjalanan hidup kita melalui persembahan. Firman Tuhan hari ini dinyatakan dalam Mazmur 57 ayat 10. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermasyur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan.
Bapak Ibu jemaat terkasih dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Wahid Hasim atau cara men-scan barcode yang tertera di layar, atau dapat juga dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan membawanya ke gereja pada jam kerja tata usaha. Kita memberikan persembahan sebagai bentuk dari syukur kita pada Tuhan dengan diiringi pujian KJ 288. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha. Puji Dia yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Jemaat, Bapak Ibu terkasih, mari kita berdiri. Kita akan berdoa. Terpujilah Allah Bapa Pencipta, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan hidup yang Engkau nyatakan melalui segala berkat yang hadir dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Yesus Sang Raja yang sejati, di dalam kuasa-Mu yang tak terbatas. Engkau menyatakan berkat melalui firman yang membimbing kami untuk selalu hidup benar. Di dalam bimbingan dan kuasa Roh Kudus, saat ini kami membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kepadamu. Kiranya gereja dapat mengelola persembahan ini untuk menyatakan kehidupan bagi sesama dan dunia. Di dalam nama Bapa Allah, Bapa Kristus, Anak Kristus Putranya, dan persekutuan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Saudara, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja sejati bagi orang yang hidup dan yang mati. Kuasailah hidup kita dengan teladan kehidupannya melalui sikap, karakter, maupun tutur kata yang mencerminkan kebenarannya. Di dunia yang penuh cemas antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saya undang saudara untuk berdiri.
bersamamu. Apakah dia pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.